Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftah ibadil yasar. Selamat pagi Ananda Soli-Solihah grade 7. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini di Senin yang mudah-mudahan cerah ya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik. Dan salam untuk keluarga. Selalu jaga protokol kesehatan dan juga asupan nutrisinya ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di bab 3 ini kita akan mempelajari 4 subbab. Yang pertama adalah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah pengesahan. Yang ketiga, arti penting Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat adalah peran tokoh perancang Undang-Undang Dasar 1945. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Silahkan disiapkan buku paketnya dan juga catatannya, buku catatannya agar apa yang Ustazah katakan dan tidak tersaji dalam video ini atau tidak tersaji dalam slide tulisan bisa ditulis oleh Ananda. Siap ya? Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu konstitusi. Apa sih yang dinamakan konstitusi dan mengapa pada pertemuan kali ini kita membahas tentang konstitusi juga? Ada yang tahu? Ya, konstitusi ini berasal dari bahasa Latin ya, yaitu constitutio namanya. Constitutio ada di buku paket pada halaman 29. Nah, selanjutnya dalam bahasa Prancis juga disebut dengan constituer yang berarti membentuk. Nah, jadi beragam sekali ya arti atau bahasa dari konstitusi ini. Hanya pengertiannya sama atau artinya sama, yaitu merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi konstitusi ini sangat penting untuk apabila dalam urusan negara ya, apabila ingin menyelenggarakan sebuah negara. Bayangkan apabila sebuah negara tidak dilandasi dengan konstitusi atau hukum dasarnya, wah terjadi kekacauan. Dan juga kemudian, nah silahkan ditonton dulu video singkat berikut untuk memahami sekilas supaya kita mengetahui apa-apa saja yang akan kita pelajari. Iya, berikut ya tadi video singkatnya. Jadi perumusan Undang-Undang Dasar ini pertama ditetapkan atau diadakan pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945.
Nah, BPUPKI ini kemudian membentuk panitia-panitia kecil, antara lain panitia hukum dasar, panitia pembelaan tanah air, dan panitia ekonomi keuangan. Berikut alurnya. Nah, yang kemudian salah satu panitia kecil yang bernama panitia hukum dasar ini mengadakan sebuah rapat. Ya, panitia hukum dasar ini juga anggotanya ada 19 orang yang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian pada saat rapat panitia hukum dasar ini apa saja sih yang dibentuk atau apa saja yang dibicarakan? Nah, hasil kesepakatan sidang panitia hukum dasar ini ada 3 poin. Yang pertama adalah membentuk panitia perancang yang beranggotakan A. Subarjo, Sukiman, dan Parada Harhab. Dan yang kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Dan yang ketiga adalah kepala negara itu harus di tangan satu orang, yaitu presiden. Kemudian dari panitia hukum dasar ini, dia juga membentuk sebuah panitia kecil lagi, ya, yang bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Nah, yang tugasnya apa sih? Ya, tak lain merancang isi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada halaman 30 pada buku tertulis pada 14 Juli 1945 ini BPUPKI menggelar sidang pleno. Ada 3 hal pokok yang disampaikan dalam laporan, yaitu pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Kemudian kembali lagi ke panitia perancang Undang-Undang Dasar. Panitia perancang Undang Dasar ini pada tanggal 13 Juli 1945, satu hari sebelum BPUPKI menggelar sidang pleno. Jadi sebelum BPUPKI menggelar sidang pleno untuk menetapkan bagaimana tentang Undang-Undang Dasar ini, panitia kecil ini sudah melakukan rapat terlebih dahulu satu harinya tanggal 13 Juli dan berhasil menghasilkan 4 poin. Yang pertama adalah tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan juga membentuk panitia penghalus bahasa. Ini sangat penting untuk supaya sekarang itu kan Undang-Undang Dasar itu apabila bahasanya tidak mengenakan dan juga tidak cocok gitu ya, maksudnya tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku, itu juga akan mempengaruhi. Oke, sekian Ananda Solihah, penjelasan yang sangat-sangat singkat dari Ustazah pada pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk mengisi latihan soal yang ada di buku paket. Tapi ini tidak wajib ya, yang diisi di buku paket ini tidak perlu dikumpulkan. Yang wajib hari ini adalah mengisi soal-soal pretest yang ada di aplikasi kunci. Nah, untuk penilaiannya yang mengumpulkan hari ini tentu yang akan dinilai oleh Ustazah ya. Soal-soal di aplikasi kunci di pretest itu hanya 5 soal kok, tidak banyak. Mudah-mudahan Ananda dimudahkan, dan ini juga tentu untuk memudahkan Ananda semua dalam ulangan harian nanti. Mudah-mudahan dilancarkan. Ya, sekian dari Ustazah ya. Apabila ada yang ditanyakan langsung kepada Ustazah. Oke, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.